Lagu pertama yang kita bawakan dengan judul Pewarta Pembelajar, ciptaan dari Bapak Bowo, berasal dari Purwokerto. Lagu kedua dengan judul 6 Semangat Santo Dominikus. Memulai dari apa yang ada, berdoa, belajar demokrasi. Mari berbela rasa dalam persaudaraan dan kegembiraan. Kita laksanakan 6 semangat Santo Dominikus. Marilah kawan tebarkan cinta kasih untuk selamatkan jiwa-jiwa.
kasih. Mari berbela rasa dalam persaudaraan dan kegembiraan. Marilah kawan kita laksanakan 6 semangat Santo Dominikus. Marilah kawan tebarkan cinta kasih untuk selamatkan jiwa-jiwa, untuk selamatkan jiwa-jiwa. Halo, apa kabar? Baik, Sehat, Mas. Sehat-sehat. Ini di pandemi badannya masih sehat terus nih. Aku manggilnya apa? Ibu? Teteh. Panggilnya Teteh aja Teteh. lah, biar muda, awet muda. Teteh bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu nggak? Iya. Teteh ini siapa? Masnya ini siapa? Gitu. Ya, perkenalkan nama saya Valentina Dwi Prawiyati. Saya Nikolaus Kedi Wahyu. Dari Santa Maria ya? Iya. Di Santa Maria, boleh pegang mic. Nah, di Santa Maria ini sehari-hari sebagai apa nih? Sebagai guru TK. Guru TK. Iya, Wah, guru terus TK. Masnya? Kalau saya guru SMP. Guru SMP, TK dan SMP bersinergi ya. Memang kalau di Santa Maria ini di kegiatan kesenian itu apa ada batasan sekolah, misalnya TK hanya dengan TK saja, SMP dengan SMP saja, atau SD dengan SD? Tidak ya? Berkolaborasi. Berkolaborasi. Kadang sama SMP, SMA bergabung. Ya. Kalau emang ada kegiatan atau pentas seni yang digabung gitu. Tadi lagu itu saya dengerin di belakang sama teman-teman. Itu lagu ciptaan sendiri atau lagu? Jadi memang yayasan kita ini diberi lagu oleh siapa? Pak Bowo ya. Pak Bowo untuk yayasan kita Yayasan gitu. kita ya. Iya. Sudah di recording belum? Sudah direkam untuk disebarluaskan? Oh, belum ya? Belum ya? Belum. Jadi Wah, baru berarti antar sekolah aja. antar sekolah. Iya. Tapi teman-teman banyak yang tahu ya lagu Iya, ini. betul. Nah, terus aku mau nanya, di tengah pandemi ini bagaimana nih kegiatan belajar mengajar nih? Sama pandemi ini kita tetap masih online. Masih online ya? Masih online. Cuman ya TK itu udah mulai untuk tatap muka. Oh, Cuman udah nggak tahu SMP SMA mungkin. Kalau SMP kemarin sudah kita mengadakan tatap muka terbatas namanya. Tatap muka Jadi terbatas. kita anaknya itu datangnya itu setengah dari siswanya gitu tuh, Mas. Jadi bergiliran, bertahap. Bergiliran. Itu. Mas, saya manggilnya Mas aja. Ini kan era mau masuk pelajaran baru sih. Iya. Apa alasannya kami kalau punya anak harus sekolah ke Santa Maria? Alasannya Biar nih, mumpung ada di Iya. Sahabat Nusantara tahu kenapa kami harus sekolah ke Santa Maria. ya kalau untuk saya terutama SMP ya, Mas ya. Itu karena kami menawarkan fasilitas yang lengkap, yang pasti satu itu, terus kegiatan yang ekstrakurikuler. Kalau selama tidak pandemi itu kami ada ekstrakurikuler yang baik seperti marching band, terus ada band juga, terus olahraga juga ada, basket, futsal itu kami juga ada gitu. Seni tradisional juga ada ya. Seni tradisional ada, terus modern juga ada, Mas. Modern. Dan itu. yang jelas gurunya ganteng-ganteng ya. Iya, selain saya tapi Oh, selain. kalau saya enggak, kalau yang lain iya. Kalau ke TK apa alasannya kami harus menyekolahkan anaknya ke TK Ya, Santa Maria? karena kan TK itu udah mulai anak-anak untuk berkembang. ya? Terutama kita melihat dari segi seninya dulu. Oh. Karena kan memang kalau seni kan harus diolah. Mungkin dia bisa berkembang, mungkin dia bisa nyanyi, kita kembangkan dulu. Seperti udah mulai mencoba untuk ikut-ikut lomba dari untuk masa pribadi secara mandirinya gitu, secara pribadinya gitu. Jadi untuk anak itu bisa berkembang, bisa mengolah kemampuannya, kelebihannya gitu sih, seperti Baik. itu. Sepenting Iya, apa nih? Nah, saya langsung aja nih. Apa begitu pentingkah kesenian bagi anak-anak? Menurut Ibu Guru? Untuk Menurut Ibu saya Guru, ya. Sehingga di TK itu harus diajarkan kesenian gitu. Sebegitu pentingkah kesenian bagi anak-anak? Bagi saya sih penting sekali. Kenapa penting? Ya, karena menurut saya seni itu suatu mengolah emosional anak gitu. Oh. Iya,
Jadi kalau anaknya sering marah-marah, pasti dia nggak belajar kesenian gitu ya. Karena kan biasanya atau orang tuanya yang marah-marah nih, orang tuanya nggak belajar kesenian ya, atau gimana tuh? Kurang lebih. Jadi, tapi teman-teman pelajar TK sehat-sehat semua ya. Iya, sehat-sehat. Ya. Kangen juga kumpul, tapi sudah mulai. Udah mulai ya. Jadi kita udah mulai itu per kelas 5 anak. Per kelas 5 anak. Kelas 5 anak. Tetap protokol sehatnya juga tetap kita ini jaga. Baik. Coba ke Masnya, apa yang mau tadi tambahin? Ini Mas, karena di SMP itu kenapa harus masuk SMP ya? Karena ini kami itu dengan segenap hati itu mencurahkan jiwa kami juga untuk anak didik kami. Itu pasti. Ya, itu. Terus untuk tatap muka terbatas kemarin itu kita juga tidak semua kelas perjenjang 7, 8 itu enggak. Jadi kelas 9 aja karena akan menghadapi ujian sekolah. Karena kalau misalnya kita langsung semua masuk itu kesannya tuh kok kita kayak belum siap itu loh Mas. Baik. Sahabat Nusantara, pada kesempatan kali ini sengaja Majelis Seni dan Tradisi Cirebon atau Masjid Cirebon berada kembali di Bangsal Nyirebon, Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Ini Bangsal Nyirebon ini selalu menjadi tempat favorit untuk mesti membuat konten, membuat tayangan. Namun pada kesempatan kali ini ada sesuatu yang berbeda yang ingin kami hadirkan, yaitu ada satu penelitian atau karya yang dilakukan oleh salah satu suster terbaik di Santa Maria. Seperti apa yang akan nanti disampaikan, mari ikutin saya, kita akan silaturahmi ke suster yang sedang mempersiapkan eksperimennya. Sahabat Nusantara, menemani Majelis Seni dan Tradisi Cirebon atau Masjid Cirebon, ini pada kesempatan kali ini adalah berbagai kreasi dari Yayasan Santo Dominikus Sekolah Santa Maria Cirebon. Salah satu karya yang baru saja mereka ciptakan adalah Eco Enzim. Eco Enzim adalah hasil dari fermentasi limbah dapur organik seperti kulit buah dan sisa sayuran dengan gula merah atau molase dan air. Warnanya coklat dan memiliki aroma fermentasi asam manis yang kuat. Tujuan Sekolah Santa Maria membuat Eco Enzim adalah untuk turut merawat dan melestarikan bumi. Baik, sahabat Nusantara, ini kita penasaran nih, bagaimana cara membuat Eco Enzim bersama Majelis Seni dan Tradisi Cirebon atau Masjid Cirebon. Hadir Suster Martina yang akan memberikan cara agar sahabat-sahabat Nusantara juga bisa memproduksi di rumahnya masing-masing Eco Enzim. Silakan Suster, apa yang akan dilakukan sehingga melahirkan Eco Enzim? Baik, mari kita bersama-sama belajar membuat Eco Enzim. Ya. Namun sebelumnya kita menyiapkan dulu alat dan bahannya, seperti baskom. Ini adalah wadah untuk air, ada gayung. Ini untuk gayungnya. Kemudian ini ada tampah, ini untuk rajang kita wadahnya. Tapi ini ada pisaunya. Terus ada talenan guna untuk kita rajang sampahnya. Ini sampah dari buah-buahan. Kulit buah-buahan. Kulitnya. Kulitnya. Kalau dagingnya enggak? Oh enggak. Enggak ya. Misalnya kalau mangga itu kan ada dagingnya tuh, itunya dimakan. Iya. Kulitnya dibikin jadikan limbah untuk Eco Enzim. Iya. Boleh. Justru dari kulitnya ini akan menghasilkan enzimnya. Oke. Pada bulan yang ketiga itu akan menghasilkan enzimnya. Boleh. Silakan lanjutkan. Oke. Nah di sini ada toples yang bahannya dari plastik. Tidak boleh dari logam atau dari kaca, karena ini akan terdapat mikroba-mikroba. Kemudian ada airnya. Di sini ada timbangan. Timbangan ini untuk membuat perbandingan antara bahan organik, air, dan molase. Di sini ini wadah molasenya. Gula merah ya? Ya, gula merah atau molase. Bisa gula merah, bisa molase. Nah, di sini ada gelas ukurnya. Kita harus menggunakan ukurannya. Iya. Di sini ada
Centong, ya, centong. Untuk nanti kalau umpamanya bahannya sudah masuk semua, kita bisa langsung untuk aduk. Supaya rata. Artinya tidak pakai bentuknya begini juga nggak apa-apa ya, pakai kayu yang penting bersih. Ini kalau tempatnya besar wadahnya besar. Tapi kalau umpamanya kita langsung dengan tangan juga nggak apa-apa. Ya. Oke. Nah sekarang kita sudah memperkenalkan alat dan bahannya ya. Maka sekarang ini untuk wadah tadi, ini buah ini karena sudah bersih ya. Tapi kalau masih kotor kita harus cuci dulu. Cuci. Setelah dicuci kita timbang. Pakai timbangan ini. Tapi ini kami sudah takaran semua. Ini 1.500 gram atau 1,5 kilogram. Ini kan besar nih, harus dirajang dulu. Nah, kita perlu rajang dulu. Ya, ini. Oke, ini sebagai sampel aja ya. Nah, ini sudah semua. Sekarang kita tuangkan molasenya di air ini. Di air, ya. Ini kalau buat cuing enak ini. Biasanya buat cuing ini. Iya. Ini airnya ini sebanyak 5 liter. Airnya 5 liter. Jadi perbandingan untuk wadah toples ini kan 10 liter. Ya. Untuk air ini perbandingannya 60% dari wadahnya. Berarti saya tadi ambilnya hanya 5 liter saja. 5 liter. Kalau 5 liter berarti bahan organiknya itu 30% dari air. 30% dari air berarti 1.500 mililiter atau gram. Ya, sudah. Sedangkan molasenya ini 10% dari airnya. 10% dari air berarti 500 mililiter. Ini sampai bersih ya. Baik, bersih. Ya. Sampai bersih. Saya pindah ke sini. Terima kasih Mas. Saya mau belajar. Iya. Ini perlu ketelatenan juga ini nih. Iya. Ini sudah. Ini cuma gula merah. Gula ini molase ya. Molase. Kalau gula merah itu kan warnanya agak coklat muda ya. Sedangkan ini molase ini kan warnanya hitam nih. Ya. Akan berpengaruh di hasil nanti. Ya. Hasilnya kecoklatan, coklat pekat. Nah, ini kan sudah dicuci, sudah dirajang. Ya, ini yang sudah dirajang ya. Nah, ini kita masukkan di dalam campuran air dan molase. Ya. Ini tadi sebanyak 1.500 gram atau 1,5 kilogram. Kalau lebih dari itu tidak bisa nanti penuh. Kalau penuh tidak bisa nutup. Ya. Ini lamanya 3 bulan. Mengapa lamanya 3 bulan? Bulan pertama itu akan menghasilkan alkohol. Maka setelah ini kan sudah diaduk ya. Kadang-kadang gulanya itu kadang-kadang mengendap. Maka kita perlu mengaduk supaya rata. Gulanya ini fungsinya untuk nutrisi bagi mikroba. Kalau ini 1 bulan berubah menjadi alkohol. Akan menghasilkan alkohol. Setelah itu bulan yang kedua itu akan mengarah ke enzim. Nah, bulan ketiga itu penuh enzim. Iya. Maka ini direndam saja selama 3 bulan. Iya, tapi harus ditutup. Oke, ini saya dulu. Saya bagian nutup. Kalau nutup saya bisa. Buka ini biasanya Pak ini Kadis ditutup rapat. Ditutup rapat. Maka di sini kami juga menyediakan lakban saya. Ya. Ini ya, nanti kita tutup ya. Yang penting tutupnya rapat. Tutup rapat sini, tutup semua rapat. Ini kan wadahnya besar. Tapi di hari yang ke-7 atau minggu pertama kita perlu aduk. Aduk hanya sebentar aja. Dibuka lagi. Dibuka lagi. Double tipnya dibuka. Selatipnya dibuka. Dibuka. Terus kita seminggu lagi diaduk. Iya. Aduk cepat-cepat terus tutup lagi. Setiap seminggu sekali atau tidak. Minggu pertama adukan pertama, adukan kedua di hari yang ke-27 ke-21. Ke-21 dibuka lagi, diaduk lagi. Aduk lagi. Kemudian
ditutup lagi ya. Tutup lagi. Didiamkan sampai 3 bulan. 3 bulan. Jadi cukup 2 kali ngaduk. Iya, cukup 2 kali ngaduk. Satu seminggu sama 21 hari. Iya. 21 harinya dihitung dari hari pertama ya? Dari hari pertama hari ini. Bukan dari pembukaan itu bukan? Iya. Ya. Maka setelah kita buat ini, kita perlu memberikan labelnya. Kita perlu memberikan labelnya. Ini sudah disiapkan. Ya. Ini saya pegang pisau aja lah. Saya pegang pisau. Maka kita perlu nulis ekoenzim dan ini kegiatannya. Kita buat tanggal berapa nih? Kita buat tanggal hari ini ya. Tanggal 6 Juni 2021. Adukan pertama berarti 6 hari lagi ya. Itu tanggal 15 Juni 2021. Adukan kedua itu 21 hari lagi berarti 29 Juni 2021. Nah, panennya itu tanggal 8 bulan September 2021. Jadi ini secara proses suster sudah menjelaskan semua? Sudah. Nanti kalau mau manfaatnya apa sih? Kenapa Santa Maria membuat ekoenzim ini, nanti kita akan diskusi bersama Kepala Suster Santa Maria Cirebon. Satu lagi Pak. Ya? Ini bahan organiknya perlu kita tulis. Perlu kita tulis. Maka di sini kami sudah menulisnya bahan organik, kulit jeruk bali, jeruk beras, jeruk buah, buah naga, kulit buah naga, dan apel sama pir. Di luar buah-buahan itu nggak bisa? Oh, bisa sekali. Misalnya, ini kebetulan yang sekarang di ada. Rumah ada hanya ini gitu. Jadi kayak buah mangga. Kulitnya boleh, bisa ya? Iya, bisa. Yang banyak di rumah tuh kulit pisang, kulit pisang, kulit boleh, mangga gitu. Iya, Tapi takarannya, perbandingannya 60% itu air dari wadah ini, 30% dari air, 10% dari air untuk melasenya. Kalau takaran yang perbandingannya tidak pas, pada saat kita panen itu biasanya di sini atasnya ini ada jamur. Indikasi bahwa itu jamurnya warna putih kecoklatan dan harum buah seger. Harumnya seger ya? Ya, tapi kalau seandainya gulanya kurang, berarti nutrisinya kan kurang. Maka di sini jamurnya itu warna hitam. Berarti tidak jadi. Tapi jangan dibuang. Kita tambah lagi gula molasenya atau gula merah sesuai dengan awalnya itu 500 ml dan didiamkan lagi selama 3 bulan. Jadi, Baik ya, gitu suster ya. Baik sahabat Nusantara, apa manfaat dari kenapa sekolah Santa Maria membuat ekoenzim dan apa manfaat dari ekoenzim, nanti kita ikuti perbincangan Majelis Seni dan Tradisi Cirebon bersama Kepala Suster Santa Maria Cirebon, dan ada Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Nah, jadi kalau lingkungannya nggak hidup, nggak ada dinasnya ini. Mari ikuti perjalanan saya. Terima kasih suster, terima kasih. Sehat, semoga sehat semua. Sahabat Nusantara, menemani Majelis Seni dan Tradisi Cirebon atau Masjid Cirebon yang sebentar lagi berubah menjadi Mas TV. Jadi karena subscribe, like dan komen sahabat Nusantara, Masjid Cirebon pada channel YouTube berubah menjadi Mas TV. Nanti ada beberapa jenis tayangan, tidak saja mengangkat tentang seni dan tradisi yang ada di Cirebon, tapi berbagai peristiwa yang ada di Cirebon juga akan kami hadirkan sebagai sebuah sarana informasi dan edukasi untuk masyarakat. Menemani perbincangan pada sore hari ini, karena saat pengambilan gambar ini sore ini telah hadir ada Suster Cecilia. Selamat datang Suster. Beliau adalah salah satu ketua Yayasan Santo Dominikus Santa Maria Kota Cirebon ya. Kota Cirebon. Suster ini ditemani oleh Ibu Kadini. Selamat sore Bu Kadini. Bu Kadini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon. Tadi yang saya bilang, jadi kalau yang nggak hidup pasti nggak punya kantor. Ini kantornya ngurusin lingkungannya yang hidup. Jadi kalau lingkungannya nggak hidup, nggak diurusin ya Bu Kadini. Jadi banyak sekali kelihatannya nanti Pak Maruf yang jelasin nih, banyak kantor-kantor yang lingkungannya nggak hidup ya. Menemani saya seperti biasa ini ada Pak Maruf Nuryasa. Beliau adalah Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik yang punya tempat ini Bangsal Cirebon.
Selamat sore Pak Ma'ruf. Selamat sore. Saya ke Suster Cecilia dulu. Suster, barusan tadi saya menyaksikan ada salah satu karya dari Suster di Yayasan Santo Dominikus, yaitu Eco Enzim. Nah, ini Eco Enzim yang tadi sudah diproduksi, dibuat tadi itu hasilnya seperti ini. Nanti di penghujung tayangan Pak Ma'ruf dan Bu Kadini akan mencoba eksperimen karya dari Yayasan Santa Maria Cirebon ini atau Santo Dominikus ini, seperti apa manfaat dari ini semua. Namun sebelum itu saya coba ke Suster dulu. Suster, kenapa harus membuat Eco Enzim? Kami membuat Eco Enzim itu karena ingin turut merawat bumi. Artinya bahwa Eco Enzim itu karena dibuat dari sampah organik, sampah dapur. Maka dengan dibuat Eco Enzim kita mengurangi sampah dapur, sampah organik ya. Sehingga suasana lingkungan juga menjadi lebih bersih ya. Dan itulah maksudnya turut merawat bumi. Dan Eco Enzim ini kami buat dari siswa TK sampai dengan SMA, dan juga Bapak Ibu guru semua sudah mencoba membuat Eco Enzim ini. Ya. Nah, kenapa harus merawat bumi? Buminya sakit atau seperti apa sehingga harus dirawat, Suster? Kenapa? Ya. Tentu saja kalau sampah menumpuk itu kan udara menjadi kurang segar. Ya. Siapapun yang menghirup udara yang kurang segar, bau busuk atau apa kan itu menimbulkan sakit penyakit. Ya. Dan itu juga menjadikan lingkungan udara kita tidak sehat dan juga manusia yang menghuni tidak sehat. Ya. Manfaat dari Eco Enzim, Suster, bisa jelaskan manfaat dari Eco Enzim ini? Manfaatnya banyak sekali ya. Ini bisa untuk hand sanitizer. Kan sekarang ini kita sedang melawan corona. Setiap saat di mana-mana harus mencuci tangan dengan hand sanitizer. Kalau beli terus kan mahal ya. Sedangkan dengan Eco Enzim ini setitik Eco Enzim dicampur dengan air bisa menjadi hand sanitizer. Ya. Selain itu juga bisa menjadi obat ya. Jadi kalau misalnya kena banjir, orang kan gatal-gatal, saya juga kadang menyemprotkan Eco Enzim itu ke kulit, tapi terus harus dicampur dengan air dulu. Nah, selain itu juga untuk lantai. Cairan pembersih lantai. Kalau sampah tadi yang bekas untuk dari Eco Enzim tadi bisa di blender, juga disiramkan ke toilet, bisa melancarkan toilet itu. Juga untuk membersihkan cuci piring. Tapi selain itu juga bisa untuk mandi. Jadi dicampur sabun, dicampur Eco Enzim sesendok untuk mandi. Kalau untuk keramas juga bisa dicampur dengan sampo, nanti akan tumbuh rambut baru. Jadi ada bermacam-macam. Selain itu juga tentu saja kalau disemprotkan ke udara, meningkatkan kualitas udara. Jadi kalau kita semprotkan di sini itu bisa meningkatkan. Bisa menjadi udara menjadi lebih bersih. Lebih bersih ya. Nah, kalau ada kaitan ini persoalan di daerah itu kan biasanya ada sungai itu. Iya. Ada sungainya kotor. Iya. Apakah ini juga menjadi solusi untuk menangani sungai-sungai yang kotor itu? Jadi Eco Enzim juga bisa disiramkan di sungai sehingga sungai menjadi lebih bersih. Tapi tentu saja tidak hanya sekali ya. Akan rutin 1 bulan sekali atau bagaimana begitu. Tapi ukurannya juga pasti lebih banyak, tidak hanya 1 liter, tapi pasti juga akan ukurannya jauh lebih besar. Begitu. Suster, satu pertanyaan saya ini, Eco Enzim ini kan tadi saya perhatikan dibuat dari limbah buah. Limbah sampah organik, jadi bisa buah dan juga sayur, sampah sayur. Ya. Kalau misalnya ada warga, kami masyarakat ini juga tidak semua mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Ada yang masih nasi aking misalnya kan, sehari-harinya kan nggak bisa. Artinya tidak bisa membuat Eco Enzim. Saja. Bagaimana misalnya saya mau mendapatkan Eco Enzim ini? Datang ke sekolahan membeli atau? Enggak.
Jadi kalau mau membuat mah minta aja kulit-kulit buah di tukang buah itu. Oh iya, jadi tanpa, kami pun iya. minta tukang buah di pasar. di pasar itu kan banyak sampah. Sampah yang tidak dipakai ya, sayur sama buah. Kami juga minta di tukang nenas, penjual nenas itu. Ya. Jadi kalau tidak masyarakat harus. Kalau misalnya kita nggak mau ribet tadi kan ribet bikin, bisa nggak sih dapatin kayak gini? Cara mendapatkannya seperti apa? Ya, sebetulnya bukan maksudnya tidak mau ribet. Kita semua harus berusaha ribet, turut merawat bumi itu dengan mengurangi sampah. Bukan maksudnya untuk mendapatkan, tapi kami mengharapkan masyarakat itu sampah-sampah organik yang di dapur bisa dibuat. Kalau tidak cukup, karena tadi ada ukurannya itu 3 banding 1 banding 10, jadi airnya itu 10, sedangkan molasenya 1 dan buah-buahnya itu, kulit buahnya itu 3, bisa dikumpulkan dulu 1 minggu 2 minggu sampai kulit buahnya itu terkumpul baru membuat. Jadi tidak harus 1 hari itu. Nah, tapi Bapak Ibu bisa mendapatkan ekoenzim ini kalau mau tertarik, itu juga bisa dari Santa Maria siap untuk memberikan gratis, tidak diperjualbelikan. Gratis nih. Karena anak-anak setiap saat membuat rutin. Anak-anak sekolah, Bapak Ibu guru dan para suster. Ya, baik. Sahabat Nusantara, saya coba ke Bu Kadini nih sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Bu Kadini, ini kan ada salah satu putra terbaik Cirebon nih yang bikin sesuatu produk yang bermanfaat untuk lingkungan. Jadi menurut Bu Kadini, apa yang pendapat dari Bu Kadini tentang karya yang dilakukan oleh Yayasan Santo Dominikus ini? Bu Kadini, silakan. Baik, makasih. Mungkin putra terbaik ini dari Santa Maria. Santo Dominikus Santa Maria, Bu ya. Ini sangat berarti sekali, sangat membantu sekali untuk tadi pelestarian bumi yang memang katanya sudah sakit. Jadi ini salah satu bentuk apresiasi untuk bumi kita, terutama untuk Kota Cirebon ya Bu ya. Karena saat ini mungkin untuk mengurangi sampah itu sangat kami butuhkan, sangat kami perlukan. Karena tadi dengan pengurangan sampah dari hulu itu bisa membuat TPA kita menjadi berkurang bebannya. TPR itu maksudnya dapur ya? Bukan Pak. Apa itu? Tempat pemusnahan akhir sampah. Ya. Itu. Jadi itu salah satu upaya. Upaya dari putra terbaik yang tadi disampaikan sama Yang Dedi bahwa kita harus dukung. Justru kita harus kembangkan, ya Bu ya. Nah, kami juga sebenarnya membutuhkan juga ini seperti ini karena kami di TPA itu punya kolam licit Pak di sana. Jadi kalau bisa untuk membersihkan kalau bisa ya Bu ya. Di sana kolam licit kami itu air yang dari resapan sampah itu juga kan mengandung berbagai ya tadi ada mungkin dari hasil penyakitnya atau baunya seperti apa. Kalau seandainya ini bisa kita gunakan contoh nanti di sana dan bisa menjadi air licit itu menjadi jernih kembali atau misalnya tidak mengandung penyakit, itu sangat membantu kami gitu. Itu. Nah, karena ini sudah kelihatannya Santa Maria ini, teman-teman Santa Maria sudah membuka diri ya untuk bekerja sama. Apakah mungkin ini kita kolaborasi Ibu dengan kebijakannya, suster juga punya kebijakan tadi seluruh siswa di sekolah itu memproduksi seperti ini. Nah, produksi mereka itu apa yang akan Ibu lakukan agar bermanfaat untuk lingkungan gitu? Ya, hasil produksi ini mungkin kita sampaikan ke masyarakat bahwa ini sangat penting untuk kelangsungan tadi. Misalnya untuk membersihkan sungai yang kotor ya Bu ya. Sungai itu kan untuk kepentingan kita bersama. Kami juga dari Dinas Lingkungan Hidup sudah kerjasama dengan Santa Maria dengan ada program Adiwiyata ya Bu ya. Sekolah Adiwiyata itu salah satu bentuk kami ke sekolah-sekolah. Di sana juga sudah dibentuk bank sampah ya Bu ya di sekolah. Itu salah satu juga pemilahan sampah. Mungkin ini salah satu dari kreativitas atau yang ada di bank sampah itu di sekolah. Di sekolah itu ada bank sampah yang mengumpulkan sampah-sampah plastik ya Bu ya. Untuk nanti dipilah kemudian kita olah menjadi bahan baku. Kemudian ini dari organiknya tadi salah satu yang harus kita dukung. Nanti mungkin Dinas LH dengan tim sekolah Adiwiyatanya bisa ini bisa kita
promosikan atau menjadikan salah satu produk yang berguna yang akhirnya ini salah satu unggulan Kota Cirebon seperti itu. Baik. Ini mungkin menginformasikan nih, coba Pak Kadis komunikasi informatika dan informasi dan statistik, Pak. Ini ada karya baik, persoalannya juga ada, karyanya sudah ada, persoalannya itu sampah yang numpuk terus gitu ya, mesti Bukadini lagi sekuat tenaga gitu melakukan berbagai kegiatan sungai yang kotor gitu. Kan kami masyarakat juga pengen bersih. Nah, salah satunya yang dilakukan oleh teman-teman Santa Maria, mau bersihnya tuh bukan ngomong gitu, Pak. Mau bersih sambil buang sampah sembarangan, tapi dia buktikan, suster buktikan mau bersih dia mungkin ini hasil kontemplasi, hasil pemikiran bagaimana mengolah sesuatu yang masalah menjadi anugerah. Menurut Pak Maruf seperti apa? Iya. Di Kota Cirebon itu ada program namanya Cirebon Smart City. Cirebon Smart City. Iya, wah, ini enak nih. Ya, di Cirebon Smart City ini ada 6 dimensi. Salah satunya adalah smart environment. Nah, ini salah satu contoh. Ya, jadi di program smart environment itu adalah bagaimana nanti peran kita pemerintah itu lebih banyak menjadi fasilitator, membangun ekosistem yang mendukung program-program. Misalnya ini, di program ini payung besarnya kalau di Kota Cirebon itu ada namanya Cirebon Kudu Eling. Cirebon Kudu Eling. Jadi kalau diartikan bahasa Indonesianya apa tuh Kudu Eling? Harus sadar, ingat. Harus sadar atau ingat. Tapi ini singkatan juga. Apa itu? Kudu Eling itu kolaborasi penduduk dalam pengelolaan lingkungan. Istimewa. Iya. Penduduk singkatan disingkat maning. Iya. Oke. Jadi memang ini prinsip kita di Cirebon Smart City ini, kita bagaimana membangun satu ekosistem. Ini contohnya. Ya. Jadi teman-teman Ibu Suster di Santa Maria membuat satu produk karya berupa ekoenzim yang nanti bisa dimanfaatkan oleh lingkup pemerintahan, teman-teman di bidang lingkungan hidup. Jadi ini, nah penerapannya ini bahkan tadi saya dengar bisa lebih luas ya, bisa untuk di sungai, bisa untuk desinfektan, bahkan untuk yang lainnya. Jadi memang program-program inilah yang lagi kita fokuskan, bagaimana membangun satu ekosistem kolaborasi masyarakat, komunitas dengan pemerintah. Itu yang dimaksud Smart City ya. Smart City. Baik. Sahabat Nusantara, ini ada produknya. Di belakang kami ini ada kolam. Ya, sengaja Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik ini menyediakan kolam di sini. Kebetulan ini airnya agak diem, butek. Tapi tadi penjelasan yang tadi sih ini harusnya airnya jalan. Tapi ini juga kemungkinan jalan, sebab kalau nggak jalan meluap gitu. Jadi ada lubang-lubang yang menggerakkan air berpindah ke tempat yang lain dan diisi dari air yang lain. Nanti kita minta Suster Bukadini dan Pak Ma'ruf menuangkan produk enzim ini ke sini. Semoga apa yang kita kerjakan bermanfaat gitu ya. Suster, ada yang mau ditambahin? Silakan Suster. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ma'ruf, Pak Kadis dan Ibu Kadini. Ibu Kadini. Yeah. Dari Ibu Kadis Lingkungan Hidup. Dan kami senang bisa bekerja sama, bisa bersilaturahmi, sehingga kehadiran Santa Maria itu sungguh bermanfaat di tengah kota Cirebon ini. Dan kami selalu membuka kerjasama, juga kami juga berterima kasih kalau juga bisa menyumbangkan segala kemampuan, bakat-bakat anak didik kami untuk kota Cirebon. Terima kasih. Bu Kadini, ada yang mau sampaikan di penghujung penyampaiannya? Baik, dari Dinas Lingkungan Hidup, tentu saja pemerintah kota ya Pak Ma'ruf, sangat berterima kasih sekali dengan apa yang sudah dilakukan sama Santa Maria ini. Ini sungguh bermanfaat karena sudah menjaga lingkungan. Karena seperti tema merawat bumi ya. Tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini itu yaitu restorasi ekosistem. Nah, ini salah satu bentuk ininya, bentuk wujud nyatanya. Terima kasih sekali Bu. Itu. Pak Ma'ruf, ada yang mau disampaikan? Iya. Tentu kami berharap bahwa program-program kolaborasi partisipasi ini bisa terus kita wujudkan, bukan hanya di bidang lingkungan ya. Karena di dalam program Smart City ini ada 6 dimensi.
Ya, ada 6 dimensi yang ini tentu butuh dukungan dari berbagai pihak. Ya, jadi butuh berbagai pihak dalam hal apapun kita perlu berkolaborasi, bekerja sama untuk kemajuan Kota Cirebon. Baik, sahabat Nusantara, nanti ada beberapa teman-teman yang akan coba menebarkan kebaikan. Nanti ada teman-teman dari Santa Maria, ada teman-teman dinas yang lain juga di kolam belakang. Dan namun sebelum kita menebar ini, kita bisa berdoa terlebih dahulu lah menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar hasil baik ini juga bermanfaat untuk kebaikan. Baik sahabat Nusantara, nanti kita akan ke sana. Namun sebelum itu, saya atas nama Majelis Seni dan Tradisi Cirebon memohon maaf apabila dalam penyampaian dan tayangan pada kesempatan kali ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih. Sehat ikannya.